Jadi ceritanya, gue ngundang 6 tokoh beda agama main ke Jakarta buat 2 hal. Yang intinya adalah mengisi dan memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan memberikan kesan tentang toleransi, khususnya bagi anak muda, sehingga 6 tokoh beda agama ini, diantaranya Bante Dira, kemudian ada Romo Aan dari Katolik, ada Blimita dari Hindu, ada Bang Kristan dari Konghucu, dan Pendeta Marcel dari Kristen, serta Ustadz Ahong dari Islam, untuk pertama main pedal, tayang 17 Agustus di Jeda Nulis, dan fun game. Jadi game-game kecil, tapi ada belasan game yang kita mainkan bareng, juga akan tayang di YouTube dan media sosial semua tokoh beda agama ini, termasuk adalah gua. Jadi gua bareng mereka main, kadang gua jadi wasit, kadang gua gak betah jadi wasit karena Ustadz Ahong kalah mulu. Pokoknya akhirnya Bante datang ke Jakarta. Buat itu, di sela-sela itu, gue minta Bante buat podcast tentang sesuatu yang gue penasaran banget, dan gue yakin kalian juga penasaran banget, tentang reinkarnasi Dalai Lama. Tapi sebelumnya, Bante nggak bisa lama di Jakarta karena sedang menjalani satu ajaran dalam Buddha, yaitu masa wasa, masa musim penghujan. Apa itu, Bante? Masa wasa itu salah satu aturan bagi para biku. Masa 3 bulan masa musim penghujan, seorang biku harus bertekad aditana menetap di satu tempat selama 3 bulan. Tempatnya? Di wihara. Wihara mana yang memang menjadi satu tempat dipilih di situ. Oh, nggak boleh di wiharanya ada beberapa wihara, yang penting di wihara tapi pindah-pindah. Enggak, dia ada aturan, bahkan di wiharanya itu sendiri ada batas-batasnya. Misalnya batas kalau wihara kan pagar wihara. Jadi kita sebelum matahari terbit, kalau kita keluar dari wihara itu dihitung 1 malam. Jadi kita seorang biku selama masa wasa boleh keluar dari wihara itu atau pergi itu karena ada beberapa alasan yang memang ada dari kategori. Satu Misalnya jenguk orang tua yang sakit. Kemudian menasehati Bante yang lain yang mau lepas jubah. Berarti darurat, kemudian edukasi, kemudian pelayanan terhadap umat untuk memperkuat keyakinan. Kayak khotbah lah, ceramahnya. Ceramah itu. Yang terakhir itu kalau ada bencana alam. Darurat juga. Darurat ya. juga. Jadi intinya darurat dan edukasi. Edukasi itu pun tidak boleh lebih dari 7 hari, 7 malam. Yang saya masuk darurat atau edukasi? Anda menganggap saya darurat karena pelayanan. Belum sadar, maksudnya pelayanan. Maksudnya pelayanan untuk menambah keyakinan agama masing-masing. Boleh keluar tapi Bante ya? Berapa lama boleh. Bante? Itu nggak boleh lewat dari 7 hari 7 malam. Nggak boleh lewat 7 hari 7 malam. Harus balik. Ya, kalau lewat itu hitungan kebikuan namanya wasa, itu batal, Bib. Nggak terhitung gitu loh. Nggak terhitung misalnya wasa. Saya tahun ini misalnya masuk 12 wasa. Itu kalau saya keluar dari tempat saya wasa lebih dari 1 minggu. 1 minggu itu batal. Berarti dihitungnya tahun ini nggak dapat wasa. Nggak ada. Kalau wasa apa fungsi wasa, Bante? Wasa sebenarnya untuk menghitung. Kayak ngumpulin. Nggak. Biasa untuk menghitung lamanya jadi Bante atau kesenioran lah. Senioritas. Itu menghitungnya masa wasa sebenarnya kayak 1 tahun sih. Kayak kalau pilot jam terbang. Jam terbangnya lah. Iya. Masa wasanya itu. Bante, berarti hujan maksudnya hujan keberkahan atau hujan? Enggak, karena di India dulu musim hujan itu kan tepat pas 3 bulan. Ini maksudnya hujan biasa. Bener-bener hujan. Bener-bener hujan. Karena dulu para biku itu kan hidupnya berkelana. Kemudian di hutan-hutan melewati mungkin perkarangan, perkebunan lain sebagainya, dan banyak tanaman yang tidak sengaja terinjak. Nah, jadi laporlah umat-umat itu ke Buddha bahwa para biku ini kok malah merusak tanaman yang baru biji-biji yang baru disemai itu. Jadi itulah mulai dikasih aturan bahwa para biku selama masa musim penghujan melatih diri untuk memperdalam apa yang pernah dipelajari juga itu di salah satu wihara.
Oke. Berarti aturan ini sejak zaman Sang Buddha. Zaman Buddha. Itu udah ada. Dan totalnya sampai sekarang aturannya ada? Ada, tetap dijalankan. Bukan, totalnya ada berapa aturan? Oh, itu kan salah satu cara hidup biku. Kalau untuk peraturan biku 227 aturan. Oh, ini beda lagi nih. Beda lagi. Itu nggak masuk dalam aturan tadi. Ini cara hidup Bante. Nah, Bante. Oke. Tapi ini Bante di Jakarta kemarin 1 hari. Beberapa waktu lalu saya undang Bante hanya 1 hari dan langsung balik. Ini mungkin insya Allah 2 hari doang. 2 hari ya. 2 hari Bante kembali. Nah, Bante, saya udah lama ketika pertama dengar kabar bahwa Dalai Lama akan reinkarnasi. Itu ingin ngobrol dengan Bante. Yes. Dan sebagian kita udah obrolin dan sebagian akan diulang di obrolan ini, sebagian akan diperluas. Pertama, posisi Dalai Lama itu gimana sih di Buddha? Sama seperti para Bante pada umumnya, tapi seperti guru besarnya. Dalai Lama itu kan aliran Tantrayana. Misalnya kalau kita... Jadi aliran ada Tantrayana, ada Tantrayana, Theravada, Mahayana. Nah, Dalai Lama salah satu pimpinan dari Tantrayana itu sendiri. Yang pusatnya di Tibet? Pusatnya di Tibet. Kalau Theravada? Theravada, Sri Lanka, Thailand, Myanmar. Dan itu Bante salah satunya. Seperti saya. Kalau Mahayana di India? Mahayana lebih banyak di Taiwan, China, Vietnam. Oke. Nah, berarti Dalai Lama ini utamanya yang penganut Buddha aliran Tantrayana. Oke. Posisi dia apa, Bante? Sebagai senioritas atau guru spiritual. Berarti Buddhis. Dia pemimpin seluruh Bante Tantrayana? Tantrayana. Nah, itu pun ada beberapa Tantrayana pun ada beberapa perguruan. Nggak semua disilah Dalai Lama juga. Cuman itu salah satu guru besar dan diakui oleh umat Buddha seluruh dunia. Kan, gitu. Oke, berarti di Tantrayana pun ada beberapa orang seperti Dalai Lama. Tapi yang populer itu seperti Paus dalam tradisi kekatolikan itu adalah Dalai Lama dalam tradisi Buddhis. Iya, Dalai Lama ke-14 ya kalau nggak salah. Sekarang Dalai Lama ke-14. Dan itu terus. Itu orang yang sama tapi dalam wujud yang berbeda setiap reinkarnasinya. Oke, itu aja udah susah ya kita memahaminya. Jadi pelan-pelan dulu. Nah, ini kayaknya yang akan serius podcast kita ya. Itu, saya penasaran banget. Jadi orang yang sama di zaman yang berbeda dan terus terlahir kembali dalam skema yang disebut dengan reinkarnasi. Reinkarnasi itu kita lebih sih punarbawa atau kelahiran kembali. Karena konsep reinkarnasi sendiri kalau kita bawa ke bahasa umumnya nanti bisa salah paham karena itu kan bahasa barat ya. Reinkarnasi kan kayak perpindahan orang. Nah, sedangkan punarbawa atau kelahiran kembali itu yang terlahir kembali itu bukan jasmani saya, tapi secara batinnya. Iya, secara. Nah, itu jadi udah jiwanya yang baru. Masuk ke tubuh orang lain. Iya, bukan ke orang lain. Dia juga cuman dalam bentuk yang. Oh, dalam tubuh yang baru. Yang baru. Nah, Bante, berarti Dalai Lama ini dalam tradisi salah satu kelompok di Tantrayana. Tantrayana. Dan kemudian ini adalah yang ke-14. Sebelumnya 13 sebelumnya itu dia juga. Dia juga. Namanya sama, Bante? Setiap lama itu berbeda, namanya berbeda. Oh, jadi dia sudah punya 14 nama. Iya, itu. Nah, kemudian dia akhirnya nanti akan wafat dan dia akan menjadi yang baru nanti. Oke. Nah, jadi nanti kalau di tradisi sana, sependek pengetahuan saya, itu ada kayak lembaganya khusus, terus tim ahli secara spiritualnya, kemudian penelitiannya, semua itu udah dipersiapkan. Jadi setiap nanti Dalai Lama sekarang itu memutuskan untuk reinkarnasi lagi dan kelahiran kembali lagi, itu pun karena alasan ketika para murid dan masyarakat yang di sana itu memerlukan dia lagi, Dalai Lama untuk reinkarnasi lagi dan meneruskan ajaran, dan sebagai seorang bodhisattva istilahnya. Bodhisattva itu terus mengajarkan, punya tekad, dia nggak mau mencapai kesucian dulu kalau di sekitarnya itu masih banyak makhluk-makhluk yang menderita atau orang-orang yang belum mencapai
penerangan sempurna atau kesucian di dalam agama Buddha. Berarti dia terlahir kembali. Terlahir kembali, nanti ditemukan secara penelitian, kemudian itu dididik lagi menjadi yang penerus ajarannya itu tadi. Ada banyak di media sosial dan berita yang menyebutkan orang-orang yang berharap Dalai Lama tidak reinkarnasi dulu. Bukan tidak reinkarnasi dulu, karena beberapa, misalnya kalau Dalai Lama sekarang kan permasalahannya bukan reinkarnasi itu, tapi karena mungkin kondisi beberapa negara. Beberapa negara misalnya kalau kita tahu sendiri kayak di Tibet, kemudian Tiongkok, dan lain sebagainya kan mungkin secara pengajarannya, secara geraknya tidak leluasa kan. Dan kalau ada faktor politik ada yang faktor mengikat, politik yang mengikat, yang kita sendiri nggak tahu kebenarannya seperti apa. Cuman kalau Dalai Lama yang sekarang itu tahun 2011 itu beliau pernah mengungkapkan bahwa dia siap untuk bereinkarnasi kembali dan nantinya untuk meneruskan ajaran itu lagi. Berarti karena sudah umurnya tua ya, jadi tubuhnya udah tidak lagi bisa menampung. Iya, tidak menampung dan menurut para guru-guru, beliau itu sudah siap untuk, misalnya siap untuk meninggal lah, kalau bahasa kita meninggal, dan akan terlahir kembali, dan nanti ada yang meneruskan lagi. Gitu. Nah ini nih yang saya heran. Jadi dia ini tahu kapan akan meninggal berarti, Bante? Di situ sih tidak benar-benar ditempatkan kapan waktunya dan lain sebagainya, tapi nanti bahwa saya akan meninggal nanti temukan di daerah ini, mungkin orang tuanya ini gitu. Spesifik itu ditulis. Itu ditulis ya, Bante ya? Ditulis, dan itu secara spiritual para guru-guru besar di sana ada kayak secara ritualnya lah. Ritual keagamaan. Nah, di situ karena itu kan pengaruh tradisi Tibet juga, tradisi Buddhis, tradisi Tibet yang di sana mempengaruhi juga. Dan itu tidak sembarangan orang yang meneliti itu. Dan ketika misalnya terlahir di situ, diambil. Nanti ada pendidikannya khusus dan ada tesnya. Tesnya misalnya, ini punya saya sekarang. Pas saya nanti lahir di mana, ada beberapa barang ditaruh di sini, nanti disuruh ambil barangnya dulu yang ini. Dan langsung diambil yang punya saya yang dulu. Yang punya dia. Dan jadi dengan bayangan seolah-olah dia tahu sejarah sebelum dia lahir. Bahkan dia tahu istilahnya, kalau difilmkan di buku kan, tahu dulu kamarnya di sini, rumahnya di sini. Mohon maaf, tapi kan saya Habib Industri ya. Ini saya balikin ke tengah. Oke, Bante, berarti. Tapi karena kita membahas ini, Bim, nanti kita harus selesaikan dulu. Gitu. Belum selesai ya. Belum selesai nih. Dia Bante Industri juga sih. Bante, berarti dia terlahir kembali pada satu anak. Dan kemudian diambil oleh wihara. Wihara atau memang kayak badan peneliti. Yang melindungi itu dijadikan yang baru. Berarti ini tentu tidak maksud menyamakan atau mensimplifikasi, tapi bisa kita juga kaitkan seperti fenomena konklav dalam tradisi Katolik ya. Ada satu lembaga yang memilih paus baru yang sifatnya itu spiritual, bukan formalitas seperti pilkada, pilpres dan pemilu. Itu kan nggak semua orang yang boleh milih juga kan. Orang yang udah ada lembaga. Dan pemilihannya tidak utamanya formalitas kan, Bante, tapi dianggap itu doa bersama untuk menemukan. Dan ada segi ketidak bisa diteliti dengan alat juga kan istilahnya kan itu. Nah, berarti Bante gini, misal nih, beliau udah wafat. Jadi ketika beliau wafat itu berbarengan dengan lahirnya. Nggak lahir karena kan orang wafat, jadi kelahiran kembali langsung orang hamil. Berarti begitu dia wafat ada orang yang hamil. Dan itu nanti dibelikan di situ orangnya, dan itu dirawat benar-benar sampai lahir. Setelah lahir diasuh sesuai dan nanti mempelajari ajaran yang dulunya pernah diajarkan oleh Dalai Lama. Bahkan Dalai Lama yang sekarang itu pernah bilang beberapa bahkan tertulis yang saya pernah baca, ketika nanti ajaran-ajaran saya itu nggak relevan lagi dalam reinkarnasi itu, boleh dihentikan proses itunya. Itu tentu kebesaran dan kerendahan hati seorang Dalai Lama. Dan dia pun pernah melontarkan, pernah mengucapkan bahwa kalau
andai saja para murid dan semua itu memang sudah tidak memerlukan lagi, misalnya mungkin ada ajaran lagi yang udah meyakini dan lain sebagainya, beliau untuk tidak reinkarnasi kembali bisa juga. Tapi nyatanya sudah 13 kali. Tetap. Dan selalu dalam tanda petik berhasil, Pak. Berhasil. Nah itu. Nah, berarti sebelumnya beliau ini ada. Ada. Sebelumnya juga pernah seperti itu. Ada filmnya, Dip. Nanti ada nonton di, kalau nggak salah dulu di Netflix itu pernah ada. Oke. Reinkarnasi Dalai Lama itu. Jadi film kayak film dokumenter. Cara-cara dia badan penelitian tadi dan lain sebagainya ada. Judul filmnya apa nanti? Nah, nanti saya info lah. Oke. Nah, saya suka soalnya film-film seperti itu, film-film tentang Yesus. Beberapa waktu lalu saya nge-share, saya nonton dan suka. Kalau dulu saya lahir dari tradisi film The Message. Itu karyanya Mustafa Akkad tentang Nabi Muhammad gitu. Suka. Nah, Bante, kemudian misal nih, si bayi lahir, kemudian ayah ibunya nggak mau ngasih. Nah, karena atau tiba-tiba nih, yang akan lahir saya kembali, nggak taunya di keluarga Habib misal. Ya berarti lama. Ini kan pertanyaan orang yang tidak tahu ya, Bante, kan? Saya betul-betul baru tahu bahwa Dalai Lama itu reinkarnasi dan udah belasan kali. Itu baru kemarin. Gini, Bib, bahkan orang-orang suci itu dia akan memilih siapa ibunya, ayahnya itu berdasarkan keyakinannya juga. Oke. Ya. Tidak mungkin, bahkan dia akan terlahir di tempat yang memang mengkondisikan, mendukung ajaran itu tetap dilanjutkan. Oke. Gitu loh. Berarti dia pasti lahir di keluarga yang tepat. Jadi terlahir di keluarga itu pun nggak kebetulan gitu loh. Nggak ada istilah bahasa kebetulan. Bahkan orang-orang seperti itu bisa memilih dia nanti orang tuanya siapa. Oke. Dan di situ dipastikan di negara-negara yang memang aman dan mendukung secara spiritual, secara pemahaman masyarakat memang menantikan hal itu. Gitu. Sehingga kemudian kondusif akan diberikan oleh kedua orang tuanya, kemudian akan dirawat dengan baik dan lain sebagainya. Pembelajaran semua, istilahnya semua udah tercukupi lah itu. Dan ini mengingatkan saya kepada tradisi dan keyakinan kalau dalam Islam bahwa Nabi Muhammad itu lahir dari pasangan yang mulia juga. Jadi Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah itu pribadi yang mulia, yang merupakan kekasih Allah, sehingga kemudian rahim yang melahirkan Nabi Muhammad juga adalah rahim yang mulia. Ayahnya juga mulia. Bahkan kalau Buddha juga, Buddha seperti itu. Bahkan kalau di Buddhis, Pangeran Siddhartha ketika beliau lahir, ibunya itu nggak lebih dari 7 hari meninggal. Oke. Karena di situ tidak mampu menahan atau memikul besarnya kebajikannya. Anugerah itu. Nah, tapi meninggalnya bukan meninggal secara versi negatifnya, tapi lebih ke positifnya. Iya. Gitu. Iya, saya bisa ngerti karena kalau dalam tradisi Islam kan Nabi Muhammad ketika lahir ayahnya meninggal, tidak lama ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya, kemudian kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya, kemudian pamannya meninggal. Itu sebagai salah satu yang kita yakini bahwa bukti kemukjizatan Nabi Muhammad, bahwa beliau itu tidak dididik oleh manusia, tapi dididik langsung oleh Tuhan. Itu udah ada kayak kalau di Buddhis itulah salah satu keagungan dan kemampuan seorang bodhisattva atau calon Buddha sih itu. Calon Buddha. Nah, Bante, berarti akan diberikan kepada si lembaga itu. Nah, oke, diberikan ke lembaga. Berarti selama dia belum dewasa, dia kan nggak bisa mengeluarkan hukum, memberikan kebijaksanaan, atau diyakini sejak kecil sudah bisa dibaca pertanda-pertanda. Kalau dia begini, berarti kita harus begitu. Ada itu seperti pengasuhnya yang memang itu sudah ada sejak dia sebelum meninggal, Bib. Jadi memang di satu tempat itu ada seniornya juga, ada yang mengasuh dia yang mengarahkan. Secara kebijaksanaannya, secara mungkin pembelajarannya juga berbeda. Bahkan tidak diperkenalkan untuk bergaul di mungkin bantai-bantai kecil yang di luar sana lah gitu. Itu beda juga, harus ada tempatnya. Tiba-tiba kuliah di Harvard misalnya ya, nggak mungkin ya. Bahkan nggak kira keluar dari Tibet, Bante. Keluar dalam hal pengajaran sih biasanya. Bahkan ketika dia sudah
pendidikan anak kecil aja itu secara pemikiran itu udah membawa pola pikir yang terdahulu. Tapi tidak memberikan keputusan. Tidak ya. Tidak, Bukan, kalau dia begini tandanya kita harus ambil keputusan. Ya, Enggak ada, ya. Ada batas-batas usia yang memang diperlukan itu gitu loh. Oke. Nah, berarti sejak kecil nanti bayinya ini sudah dihormati, Bang? Iya. Misalnya apa bentuk penghormatannya? Kalau kita kan cium tangannya misalnya. Sama kalau kita para Bante kan kayak bersujud gitu. Ke bayi ini. Ke bayi itu bersujud. Istilahnya kita menghormati karena itu bukan bayi sembarangan yang seperti orang pada umumnya gitu loh. Dan bayi ini di-share nggak, Bante, ke publik? Foto dan videonya? Kalau untuk itu saya kurang paham juga, cuman sampai sekarang sih dokumentasi Dalai Lama ini waktu kecil sih ada. Masih ada tetap ya? ada. Oke. Nah, oke. Berarti Dalai Lama ini kemudian sosok yang sudah pasti dihormati oleh seluruh penganut Buddha. Walaupun nggak sealiran gitu. Iya, bahkan seluruh umat beragama kan. Kayak misalnya seperti saya yang Theravada, konsep seperti itu kan jarang. Jadi justru kita yang biku Theravada itu memiliki tekad bahkan sebisa mungkin kehidupan saat ini mencapai kesucian. Kalau mencapai kesucian itu tidak mungkin terlahir kembali. Selesai udah. Nirwana. Iya. Nah, sedangkan di dalam ajaran fokus Mahayana Tantrayana tadi ada satu tekad, kalau saya belum membuat kalau di sekitar saya masih ada makhluk yang menderita, orang menderita, saya akan terus menjadi terlahir kembali untuk mengajar itu. Iya. Sebenarnya kalau wujud cinta kasih sih, kayak wujud cinta kasih welas asih kepada orang-orang di situ. Artinya dia tidak mau meninggalkan umat dalam keadaan sengsara. Iya. Dia tidak mau sendiri. Sama dengan ini. Ketika Nabi Muhammad itu Mi'raj, kemudian beliau akan turun lagi untuk mengajar dan mengajak umat agar juga Mi'raj. Skemanya kalau dalam Islam melalui sholat. Sehingga kata salah seorang penyair, itu Sir Muhammad Iqbal, seandainya saya yang begitu, saya gak turun lagi. Udah ketemu dengan Tuhan yang Maha Indah, harus ngurusin netizen, ya sama dan lain sebagainya. Kayak model Dalai Lama tadi, ya kalau dia bisa mencapai kesucian, ngapain harus lahir lagi, bertanggung jawab lagi. Tapi itu kan omongan dari seorang yang masih punya ego ya. Iya. Ya kalau kepentingan sendiri kan, ya mending saya selesai udah. Kan gitu. Iya. Nah, tapi secara itu, dan setiap manusia untuk mencapai penerangan sempurna kesucian itu memang harus melalui pengabdian bodhisattva itu tadi. Itu istilahnya menyempurnakan parami. Parami itu kebajikan. Nah, dan ini hanya tradisi Tantrayana. Kalau Mahayana dan Theravada enggak? Sebenarnya Mahayana Tantrayana itu kesatuan. Satu kesatuan. Yang beda kan Theravada sama Mahayana. Tantrayana bagian dari Mahayana juga sebenarnya. Nah, itu. Yang beda berarti Theravada. Nah, kalau di Theravada berarti nggak ada sosok yang sentral ke sana, Bang? Nggak ada. Kalau kita lebih ke setiap perguruan, bahkan setiap negara ada. Ada misalnya kalau di Indonesia itu biasa Bante yang paling tua, paling sepuh secara wasa dan secara spiritualnya. Secara spiritualnya dan secara pengajarannya lah gitu. Berarti kalau secara wasa bisa jadi usianya tidak yang paling tua, tapi wasanya paling banyak. Paling banyak karena untuk jadi Bante bisa saja dia usianya tua baru jadi Bante. Iya. Bahkan banyak yang misalnya seangkatan saya atau di bawah saya banyak yang usianya 2 kali lipat dari saya. Kan gitu. Karena jadi Bante itu bisa skip ya Bante? Bisa. Maksudnya Bante nih tiba-tiba, wah saya mau skip nih jadi Bante dulu. Nanti kemudian jadi Bante lagi, bisa kan? Bisa, itu kita namanya pelatihan pabaja. Jadi selama kita jadi Bante, kemudian mungkin ada udah nggak tahan atau mungkin ada kepentingan secara keluarga dan lain sebagainya. Kepentingan keluarga tuh maksudnya ngerawat orang tua itu salah satunya. Nah, sebenarnya ngerawat orang tua kan boleh dalam kondisi Bante, tetapi tidak semua mendukung secara kondisi dan lain sebagainya. Karena bisa jadi akhirnya jadi keterikatan dan lain sebagainya. Lebih ke, kalau keterikatan sih enggak, lebih ke fasilitas dan lain sebagainya. Tidak semua tempat atau wihara memungkinkan kan. Oh iya, berarti salah satunya fasilitas
ada hal-hal lain, dan ketika nanti misalnya udah nggak ada tanggungan dan lain sebagainya, kembali berlatih menjadi seorang Bante lagi boleh saja. Dan dari nol lagi? Dari nol lagi. Walaupun Pertamina misalnya sekarang mulai 20 tahun, lagi. Misalnya 30 tahun, lepas habis itu jadi Bante lagi, yang dulu misalnya murid saya, nanti jadi guru saya. Oh, berarti jubahnya dari putih lagi? Enggak, tetap gini. Tetap kalau putih gini? itu kan calon Bante atau biasa nagarika, orang biasa kan. Kalau kita muhrim tuh, Muhrim. orang yang sedang ihram, jubahnya putih. Nah itu kalau di Buddhis malah yang paling masih pelatihan. Iya, kalau kita malah puncak itu Puncak, Bante. iya. Emang nggak ketemu nih kita Bante. Nah, Bante, oke. Berarti Dalai Lama nanti ketika lahir jadi dalai baru. Enggak dong. Ya kan baru nanti. Disebutnya tapi dalai, harus dalai. Iya, dalai itu kan kayak Artinya guru. apa, Bante? Oh, guru. Kayak guru, kayak sesosok tul. Kayak syekh kalau di Kalau Islam. bahasa mereka kayak tulku. Tulku itu seorang yang dikultuskan, memang dia menjadi guru. Kalau lama? Lama itu Bante, panggilan Bante. Oh. Dalai Lama. Lama itu Berarti panggilan dia Bante. guru besar para Bante, kira-kira gitu. Bante dan guru besar. Misalnya panggil Bante, itu panggilnya lama, itu bahasa sana. Sana nih Tibet. Nah, kalau kita di Indonesia kan manggilnya Bante. Kalau di Thailand biasa Acan atau guru. Ada yang manggilnya biksu juga kan? Biksu itu lebih ke bahasa umum, dan di China biasa. Kalau di Myanmar itu Asin manggilnya. Oh, Asin. Asin. Misalnya manggil saya kalau dari Myanmar Asin Dirapunyo berarti. Oh. Kalau di sini kan Bante Dirapunyo, Asin Dirapunyo. Kalau misalnya saya tantra berarti Lama Dirapunyo. Oh, kalau biku? Biku itu semua biku. Itu bahasa secara bakunya. Oh, semua biku. Semua biku. Oke. Biku atau biksu. Oke. Berarti nanti ketika gini deh, yang sebelumnya Dalai Lama. Sebelum akhirnya bereinkarnasi menjadi Dalai Lama, namanya siapa, Bante? Oh, dari Lama yang dulu? Iya. Nah, itu saya yang kurang ingat sih itu. Tapi berarti nanti ketika terlahir kembali, ya jadi nama baru lagi. Ini nama baru itu. Ada yang nama baru. Nah, itu beberapa berbeda-beda kadang. Siapa yang menamai, Bante? Itu memang yang dari lembaga bukan tadi. Orang tuanya ya? Bukan. Beda. Itu Jadi kan udah nama guru. bukan hak orang tuanya. Bukan hak orang tua. Ya? Nah, itu kasihan orang tuanya sih sebenarnya. Iya, iya. Nah, tapi kan secara kita nggak bisa ngomong kasihan, secara keyakinan spiritual mungkin dia seneng pasti orang tuanya ya. Kalau dia Buddha juga. Iya, ya pasti Buddha. Dan itu rata-rata pasti dia memilih yang memang iyalah secara spiritual ngerti juga. Iya, kalau lahir dari keluarga Habib, dia Habib Dalai Lama, 3 kata lucu itu. Oh, jadi berarti orang tuanya pasti seneng pasti, ya, Bante. Nah, Bante, sebenarnya kalau dalam Islam itu kan jelas gak ada reinkarnasi. Ya. Sosok bereinkarnasi itu tidak ada. Kalaupun dalam tanda petik reinkarnasi itu adalah nilai. Kalau dalam Islam, maka dalam Islam istilahnya mujaddid. Ada itu sabda dari Nabi Muhammad bahwa setiap penghujung 1 abad selalu akan lahir mujaddid, alias pembaharu, orang yang memegang teguh nilai-nilai dasar Islam yang sifatnya mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat, yang kemudian mengkontekstualisasikannya. Nah, itu kalau yang bisa dikontekstualisasikan atau sesuatu yang sifatnya don atau ijtihadi dengan zamannya. Nah, itu ada hadis dari Nabi. Kita meyakininya di abad pertama Hijriah itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian di abad kedua Imam Syafi'i yang menjadi kiblat fikih Muslim di Indonesia mayoritas. Kemudian abad ketiga itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang menjadi kiblat teologi Aswaja di Indonesia. Abad kelima itu Imam Ghazali yang menjadi kiblat sufisme atau tasawuf di Indonesia. Jadi tapi itu akhirnya penafsiran. Semakin ke belakang kan semakin banyak tokohnya, akhirnya semakin Nah, kalau di Buddhis ada juga yang seperti itu, yaitu Buddha sendiri. Jadi setiap zaman itu ada Buddha yang akan datang. Setiap zaman itu dipatenkan 100 tahun nggak, Bante? Nggak selalu. Ini udah 2600 tahun. Belum ada Buddha lagi. Belum muncul Buddha. Nah, kita yang pernah konten abad berarti. Iya, yang pernah konten yang nama-nama Buddha itu. Iya. Sekarang ini Buddha ini kan bukan Buddha yang pertama, udah yang kesekian kalinya. Nah, Buddha yang kemarin itu yang sampai sekarang itu masih ada ajarannya itu akan dia di kitab suci dituliskan
akan ada Buddha yang akan datang yang namanya Buddha Meteya atau Buddha Oh, Maitreya. sudah disebutkan. Sudah disebutkan. Kalau yang sebelumnya Buddha? Buddha Gautama. Nah, dulu ada Siddhartha Sumedha, Gautama. ada beberapa Buddha sebelumnya juga. Kalau yang selanjutnya adalah Buddha Buddha Maitreya yang akan datang. Yang akan datang ya. Nah, dan itu dijelaskan kalau memang ajaran-ajaran kebenaran itu sudah dilupakan oleh umat manusia itu udah kacau, nggak bermoral dan lain sebagainya, istilahnya kalau bahasa kita udah kiamat lah. Oke. Secara kalau dalam tradisi spiritualitas Islam di tasawuf atau sufisme itu ada yang namanya hirqah sufiyah. Jadi seorang guru itu ketika mau wafat menunjuk penggantinya. Bisa keturunannya, bisa muridnya. Diberikan hirqah sufiyah. Bisa secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung biasanya misalnya diberi jubah. Kalau secara tidak langsung itu bisa melalui surat Bante. Atau melalui orang lain. Atau bahkan melalui mimpi. Nah, kalau Sang Buddha ini Bante? Nggak melalui itu. Bahkan kalau Buddha sendiri nggak ada istilahnya yang menggantikan. Misalnya dulu ketika Sang Buddha mau pas masa-masa mau meninggal atau nibbana itu kan beberapa muridnya bahkan zaman Buddha pun ada muridnya yang nakal lah, ada Bante yang nakal. Oh, nanti kalau Buddha udah meninggal saya yang akan meneruskan istilahnya. Kalau ini enggak. Itu enggak ada. Itu jadi enggak tahu kapan. Enggak tahu kapan dan itu disebutkan oleh Buddha sendiri. Oh, sebelum beliau wafat udah nyebut akan ada Buddha Meteya itu. Iya. Meteya itu bukan nama ya Bante ya? Nama Buddha Maitreya namanya memang nanti. Berarti banyak dong sekarang orang Buddha yang namain anaknya Maitreya. Enggak, tapi udah ada aliran Buddha Maitreya. Bukan anak malah. Oh. Di dalam Buddhis sendiri ada aliran Maitreya. Dan itu sudah ada Sang Buddhanya? Ya, ini namanya Buddha yang akan datang kan. Berarti belum ada Buddhanya. Oh, berarti itu dijadikan aliran. Dijadikan aliran Buddhis, mereka menunggu Buddha yang akan datang lah gitu. Itu bagian dari Mahayana atau Theravada nggak Bante? Nggak bagian Maitreya. dari. Itu beda lagi? Beda lagi. Oke. Itu biasanya banyak dan berkembang di mana Bante? Di Indonesia ada juga. Buddha Maitreya? Banyak di Indonesia ada juga. Yang besar? Kan kalau kita nyebut Buddha tuh Thailand. Di Taiwan. Oh, Taiwan. Nah, Taiwan, Tiongkok, China itu banyak. Oh, oke. Salah satu penandanya apa Bante? Misalnya biasa kalau yang patungnya yang Buddha patungnya yang badannya yang senyum itu. Gemuk senyum. Senyum itu biasa kalau di wihara besar di paling depan ada. Nah, itu biasa wihara Maitreya. Oh, wihara Maitreya. Ya, kalau kita di beberapa agama, setiap agama kan ada. Misalnya kalau mungkin yang lebih miripnya tapi nggak sama ya. Misalnya kalau di Islam seperti di Ahmadiyah, kalau di Kristen seperti yang mungkin di Saksi Yahwa dan lain sebagainya. Oke. Ada setiap agama ada masing-masing alirannya yang hampir mendekati. Iya, kalau di Islam banyak itu aliran-aliran kan. Iya. Nah, Bante, berarti kalau Sang Buddha nanti, Buddha Maitreya itu berarti semua aliran dan umat Buddha ke beliau. Iya. Atau tetap enggak, karena nanti itu kan yang baru lagi, karena orang kan nggak ada agama lagi itu. Semua itu udah kacau. Oh, ketika Buddha Maitreya ini lahir semua kacau. Semua kacau, belum ada umat Buddha kan jadinya gitu. Oh, diulang lagi. Itu ulang lagi. Nah, seperti kisah-kisah mungkin ketika Nabi Muhammad muncul pertama, kemudian Yesus, kemudian Buddha. Gitu, orang kan di situ. Berarti nggak ada orang Buddha dong waktu itu. Nggak ada. Semua agama nggak ada nanti kan. Oh gitu. Orang udah kacau. Ini kehidupan baru lagi. Orang udah kacau, udah setelah kiamat kalau dalam bahasa Islamnya. Orang pokoknya nggak bermoral lah. Mungkin nanti membunuh apa itu udah nggak kesalahan itu loh. Oh. Udah pokoknya tapi kacau di dunia lah. yang ini, Ban. Di dunia. Di bumi yang ini. Iya. Oh. Di bumi yang ini. Kita kan nggak tahu kehancurannya itu gimana. Bumi ini kehancurannya. Tapi Buddha meyakini bukan hanya agama Buddha, tapi agama lain juga udah nggak ada. Enggak. Kalau di situ kan gini, kalau Habib tanya gitu susah kalau di Buddhis, karena bahkan ketika Buddha ada, itu kan agama lain belum ada. Iya, betul. Dia lebih kepada umat manusia. Umat manusia tidak bermoral lagi, tidak mengerti tentang kebenaran lagi, moralitas lagi. Oke. Ya bisa saja ya kiamat tadi. Kiamat sih kalau di Islam diasumsikan sebagai salah satu tanda kiamat. Mungkin itu. Tapi kan nanti bisa saja yang kayak pas zaman Buddha ini, kan nggak semua orang percaya sama dia juga nanti.
Bisa saja muncul yang lain Islam yang baru lagi. Gitu. Bisa saja Kristen yang baru lagi. Nah, munculnya kembali lagi. Iya, tentu itu dalam keyakinan dan perspektif Buddha ya. Dalam Buddha. Gitu. Dan itu kita nggak tahu. Ini aja udah 2.600 tahun masih ada, masih dijalankan ajaran Buddha. Dan manusia ya walaupun banyak yang nggak bermoral, tetap adalah orang baik yang bermoral, tetap ada orang suci. Kalau di dalam Buddhis itu, selagi di dunia ini masih ada yang mempraktekkan kebenaran, kebaikan itu, dunia ini tidak kosong dari orang-orang suci, tidak kosong dari orang-orang yang bijaksana gitu dan mencapai gitu. Berarti kaitannya kalau Dalai Lama pengen dunia ini menjadi jauh lebih baik, bahkan beliau reinkarnasi. Tapi Sang Buddha nanti akan lahir justru ketika dunia hancur. Jadi Buddha selanjutnya itu mungkin ya, kalau dalam Islam perspektifnya adalah kita berharap kehadiran Imam Mahdi sebagai penutup zaman, tapi nggak boleh pasif, harus bekerja untuk memperbaiki dunia. Tapi yang memperbaiki berarti dari lama tadi. Iya, berarti kan yang memperbaiki kayak kita para sangha, para bante itulah yang aktifnya. Memang nanti ada Buddha yang akan datang. Cuman kita kan ya supaya Buddha cepat datang berarti kita hancurkan dulu. Iya. Kan ada yang pikiran juga kan gitu jadinya kan. Sebisa mungkin kan mencapai minimal pasif Bante. Kita biarin aja lah, biar hancur gitu. Biar cepat datang gitu loh. Nah, nanti bukan datang tapi banyak yang ngaku Buddha. Itu. Nah, Bante, berarti yang ngaku Buddha banyak, Bante? Ada juga. Ya. Kayak Buddha hidup, kayak karena konsep Buddha itu sendiri bahkan di dalam Buddhis orang mencapai kesucian itu mencapai kebuddhaan. Buddha itu kan ada beberapa tahapan. Ada yang orang umat Buddha itu tujuan akhirnya yang mencapai nibbana itu ya Buddha. Dan nggak ada yang tahu siapa itu, Bante? Nggak tahu. Artinya bisa jadi misalnya ya, semua Bante termasuk Bante Dira ini bisa jadi, Buddha itu bisa ada di sekitar kita. Ada. Dan yang tahu hanya yang sama-sama pencapaiannya. La ya'riful wali illal wali. Nggak tahu wali Tuhan kecuali wali Tuhan itu juga sendiri, ya. Kalau ternyata Bante jauh. Temannya Buddha. Berarti mungkin ya pertanyaan saya Bante akan terdengar bodoh gitu bagi orang Buddha, apalagi bagi Bante. Tapi bagi orang yang tidak kenal dengan tradisi Buddha, ini pertanyaan yang menurut saya menarik karena akan membangun toleransi di antara kita karena dengan perkenalan itu. Karena biar nggak salah paham kan? Iya, kadang orang tidak suka bukan karena salah, tapi karena nggak tahu kebenarannya. Iya, betul. Kayak kita sering-sering ngobrol-ngobrol, ternyata ada yang sama ya. Ternyata bukan sama tapi memang kalau nggak bisa disamakan tapi ada yang kemiripan ya. Iya, paling nggak mengingatkan kita. Cerita tentang ajaran ini, mengingatkan kita pada ajaran Islam yang ini. Kayak kemarin kita sempat ngabar, di Islam ada siapa yang paling jahat itu? Dajjal. Bukan, yang Fir'aun. Kalau di kisah kisah Buddha ada Dewadatta, namanya Bante Dewadatta, yang jahat gitu loh. Bahkan dari kelahiran Buddha sebelum jadi Buddha itu selalu menjadi orang yang menyelakai Buddha gitu loh. Oposisinya Buddha ya. Dan semua ada di Kristen pun ada juga kisahnya. Itu. Nah, Bante, kalau secara agak teknis sih Bante, ketika kemudian Dalai Lama nanti reinkarnasi kembali gitu Bante, berarti itu akan heboh ya Bante? Di kalangan Buddha yang Tantrayana sih terkhusus sih. Akan heboh. Karena itu tidak terlalu semua mempengaruhi Buddhis pada umumnya lah. Iya. Tapi paling enggak kehebohan seperti meninggalnya Paus dan terpilihnya lagi Paus Leo. Seperti itulah. Seperti itu. Karena kan beliau punya popularitas yang besar. Bukan hanya di kalangan Buddhis lah, di media internasional dan masyarakat dunia kan. Dan bahkan masih hidup aja kan beritanya heboh juga kan. Ketika memutuskan untuk reinkarnasi. Terus nggak usah dari lama, istilahnya kemarin yang salah satu guru saya yang Bante Jinadamo itu yang tertua di Indonesia itu aja di kalangan umat Buddha Indonesia kan heboh gitu karena yang paling senior, yang paling sepuh kan, punya kapasitas untuk mengajar yang memang diakui kan gitu. Heboh ketika beliau udah meninggal. Wafat. Kan? Nah, berarti bisa jadi kemudian akan menjadi sesuatu yang
heboh. Kehilangan lah, mungkin kehilangan, tapi ada beberapa yang ya kita akan menanti gitu. Iya. Nah, berarti nanti akan terlahir kemudian dari lama. Sekarang berarti sudah menulis pesannya itu. Sudah menyampaikan di beberapa pertemuan gitu juga. Bahwa beliau akan reinkarnasi. Tapi beliau belum siap. secara formal. Belum. Secara mungkin anak siapa apa itu sih enggak sih. Belum tapi bahwa beliau sudah memutuskan reinkarnasi itu confirm. Iya, beliau sendiri, dan itu tapi nggak dikasih tahu tahun berapa. Dan jam 2011 saja beliau sudah memutuskan bahwa dia akan reinkarnasi lagi gitu. Oh, sempat menyampaikan. Ya, ini kemarin kan ulang tahun yang ke-99. Menyampaikan kembali. Ketika dia meninggal dia akan reinkarnasi kembali. Tapi sebelumnya sudah menyampaikan. Sudah. Ya? Nah, seperti itu kan supaya karena memohon para muridnya dapat memohon kembali, dan para murid di sana istilahnya masih membutuhkan lagi gitu loh. Tapi secara batin beliau ingin, tapi secara tubuh sudah tidak memungkinkan. Iya, mungkin istilahnya sekarang lah. Kalau bisa kan bertahan terus kehidupan sekarang biar nggak usah mulai dari. Iya, mulai dari bayi. Tapi kan lagi. Secara jasmani nggak kuat lagi kan. Nggak kuat lagi. Nah, berarti beberapa para bante-bante itu di beberapa kisah cerita itu kebanyakan meninggalnya dalam usia yang tua-tua. Kemarin beberapa di Thailand itu bisa 110 tahun, 108 tahun. Itu bukan karena memang secara batin dan dia ngomong masih bagus, tapi tubuhnya yang udah nggak mampu. Tubuhnya udah tidak mampu ya. Iya, itu. Iya, orang udah tua aja. Ya, kita yang belum tua aja kadang. Iya. Itu kalau capek-capek. Iya. Itu kadang kita kalau ketemu sama orang tua yang umurnya 90 tahun. Kebetulan saya beberapa hari yang lalu ketemu satu orang umurnya udah 94 tahun kalau nggak salah. Terus saya doain kan semoga panjang umur. Wah, nggak usah. Berkah umur aja lah. Jangan panjang. Kayaknya dia udah capek melawan gravitasi bumi udah. Jadi kalau orang bibinya udah turun udah. Jadi kalau orang tua itu lebih sering minta itu doa supaya sehat-sehat aja gitu. Iya. Itu aja. Iya. Nggak usah panjang umur, sehat aja. Iya. Panjang tapi kalau nggak sehat, menderita juga gitu. Nah, bahkan kalau dalam tradisi Islam ada doa, seandainya panjangnya umurku dalam keberkahan maka panjangkan, tapi jika panjangnya umurku dalam kemaksiatan maka pendekkan. Makanya kita diajarkan kalau dalam Islam ngelihat orang tua respect karena dengan asumsi kebaikannya jauh lebih besar dari kita. Ngelihat anak muda respect karena dengan asumsi kemaksiatannya lebih sedikit. Kalau di Buddhis itu istilah ada percuma hidup 100 bahkan 1000 tahun tetapi tidak membawa makna dan tidak membawa perkembangan secara batin gitu loh. Oke. Lebih baik hidup sehari tetapi benar-benar memberi arti dan memberi makna. Nah, itu secara batin bahkan secara kualitas manusianya. Walaupun banyak Bante dan umat Buddha yang vegetarian atau vegan, tapi ini sih daging obrolannya. Kayaknya di podcast kita yang lebih serius. Walaupun mungkin saya tidak keseluruhan memahami atau tahu keseluruhan karena berbeda perguruan, berbeda. Cuman saya suka mempelajari juga hal itu. Ya kalau saya sih simpel Bante. Akses yang bisa saya jangkau dan termudah serta terdekat untuk mengetahui segala hal tentang kebudayaan ya adalah Bante Dira. Saya memberi informasi yang sampai saat ini yang saya tahu baru itu. Betul. Dan saya ketika ketemu Bante-Bante lain akan saya bagikan kembali. Pasti. Saya ketika ketemu Bante-Bante lain, misalnya Bante Diti. Ya. Pokoknya saya kan nggak ngerti ya apa yang terjadi dengan Buddha kan, aliran-alirannya. Tapi saya setiap ketemu Bante, saya selalu tuh menggali pengetahuan untuk apa? Untuk toleransi. Ada itu yang objektif, yang subjektif adalah untuk keyakinan saya sebagai orang Islam. Bahwa semua agama itu mengajarkan kemuliaan dan saya memilih Islam itu sebagai agama yang benar. Itu bahkan saya pernah random nanti ketika nunggu pesawat itu makan kemudian ketemu Bante tapi ininya warna merah hati. Iya, yang biasa dari Myanmar itu Burma. Nah. Itu udah langsung saya kenal Bante Dira. Kemudian ngobrol dan ternyata dia kenal Bante Dira dan kenal saya. Kemudian kita ngobrol dan saya tanya-tanya sampai gak kerasa pesawat saya
jalan enggak. Pesawatnya udah panggilan. Jadi Nggak- langsung. nggak terasa login pula. Makasih Bante. Ya, Bibi. Ya, informasi saja sih, semua yang saya jawab dan lain sebagainya itu tidak semua valid, representatif. Nanti kalau mungkin ada yang kasih masukan atau Habib nanti bertanya lagi atau yang jawaban saya kurang, nanti saya share ke Habib Betul. lagi. Dan kalau ada Bante dari Mahayana, Tantrayana, tentu saya senang kalau beliau nanti tulis kita di datangi komentar, orangnya. ya, Bisa. atau nge-share ke saya Para pengen kenal sih. lama-lama atau repoce yang mau kasih informasi yang lebih Utuh. luas lagi, nah boleh tulis di kolom komentar sini. Nanti kita bisa bahas lagi kan.